Sejumlah selebritas Indonesia kini memilih menekuni dunia sepak bola, baik itu sebagai pemilik atau pengelola sebuah tim sepak bola. Fenomena ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan sepak bola nasional. Dengan kehadiran para selebriti ini diharapkan sepak bola Indonesia memiliki masa depan yang cerah, yang tentunya akan berimbas kepada prestasi tim nasional. Ini cukup bagus sebenarnya untuk sepak bola nasional kita. Tokoh-tokoh seperti ini masuk sepak bola, jadi kompetisinya hidup gitu loh. Okay. Kompetitor klub-klubnya hidup. Klub-klub baru ini akhirnya punya manajemen yang sehat. Persaingan yang bagus di level klub tentunya akan berimbas baik bagi masa depan timnas Indonesia, sehingga skuad Garuda bisa mengikuti banyak kejuaraan bergengsi di masa depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Dari tadi saya menyusuri jalan yang ada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Kalau dilihat dari waktu atau jam menuju waktu buka puasa, ini sekitar 30 menit lagi nih pemirsa. Tadi saya sempat bingung nih mau makan berat atau makan yang ringan-ringan aja, atau hanya minum aja. Tapi ternyata karena saya lagi lapar banget nih pemirsa, akhirnya saya masuk atau dapat nih satu tempat yang saya lihat cukup menarik perhatian saya, karena ini terbilang makan berat, karena beragam atau variannya banyak begitu untuk jenis makanannya. Yang pertama adalah tentunya ayam bakar nih, karena memang kalau saya lihat ini cukup terkenal ayam bakar ini di kawasan Jabodetabek, mulai dari kawasan Tebet maupun yang ada di Pejaten dan juga di Kalimalang. Dan seperti di layar kaca saat ini pemirsa, sedang dilakukannya proses pemasakannya. Ini nih yang menjadi salah satu alasan saya begitu pemirsa untuk datang ke tempat ini. Kalau dilihat ayam bakarnya ini cukup menarik perhatian saya, karena memang cukup besar begitu untuk porsi ayamnya. Dan memang tidak hanya ayam bakar saja di tempat saya melaporkan ini pemirsa, ada juga ayam goreng, yang mana ini ayam gorengnya digeprek dan tentunya ini memiliki rasa yang khas. Karena saya melihat nih dari saya tiba sekitar tadi pukul 15 sore atau 3 sore, karena udah mulai banyak para pembeli yang berdatangan begitu ke kawasan atau ke tempat saya melaporkan saat ini. Dan memang tadi saya sempat bertanya kepada karyawan atau yang bertugas untuk menyambut saya di sini. Tadi pihaknya mengatakan bahwa memang selama bulan puasa ini pemirsa, untuk peningkatan pembeli membeli atau makan begitu ayam bakar atau ayam goreng ini cukup tinggi. Untuk itu saya melihat bahwa ini menjadi salah satu alasan saya begitu untuk bisa ke tempat ini. Nah, kalau saya lihat di dalam pemirsa, ini cukup lumayan banyak begitu untuk para pembeli yang datang untuk buka puasa. Untuk itu saya akan mencoba nih bertanya ke salah satu pembeli. Namun sebelum saya bertanya kepada salah satu pembeli, kita lihat dulu nih pemirsa, adanya liputan yang cukup menarik, yakni adanya dodol Betawi yang disediakan untuk menyambut Lebaran di kawasan Depok, Jawa Barat. Berikut liputannya. Dibantu dengan 10 orang kakak dan adiknya, Dede Sulaiman menyiapkan pembuatan dodol Betawi di rumahnya di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Dede pun menyiapkan bahan-bahan dodol seperti beras ketan 20 liter, gula merah 20 kg, gula putih 4 kg, serta kelapa 50 butir untuk dijadikan santan. Proses pemasakan dilakukan dengan menggunakan bahan bakar kayu dan memakan waktu 7 hingga 8 jam. Pengadukan secara konstan akan membuat dodol liat. Dengan bahan-bahan sebanyak itu, akan dihasilkan 50 kg dodol Betawi, dan biasanya akan habis disantap keluarga saat Lebaran. Lumayan lama lah, bisa kurang lebih 6-7 bulan. Cuman kan kita karena buat makan sendiri keluarga besar di sini, emang ya nggak nyampe segitu ya udah habis. Artinya hanya untuk khusus jamuan. Jamuan hari raya kita emang dari dulu, dari masih ada nenek dulu, uyut, kita setiap mau Lebaran itu bikin dodol.
Jadi pada saat keluarga besar ngumpul, yaitu makanan utama kita, menunya, kuenya ya dodol. Meski tanpa menggunakan bahan pengawet, makanan khas Betawi ini bisa bertahan 7 hingga 8 bulan. Pemilihan bahan yang berkualitas serta proses pemasakan yang sempurna membuat dodol ini bisa awet. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Nah pemirsa, memang untuk kue dodol tadi merupakan suatu makanan wajib ya kalau menjelang lebaran ini, seperti yang tadi di Depok, Jawa Barat tadi. Nah saya melanjutkan nih pemirsa terkait dengan bagaimana sih tanggapan dari para pembeli atau warga yang datang untuk menyantap makanan ayam bakar maupun juga ayam goreng yang ada di kawasan tempat ini. Dan memang kalau dilihat belum ada makanannya pemirsa, karena ini masih menunggu waktu buka puasa. Yuk kita langsung tanya aja ke pembelinya. Halo, selamat sore. Maaf ganggu mas ya? Gak apa-apa ya? Oke mas, saya mau tanya satu orang nih. Boleh nanya mas aja ya? Oke mas, sorry, dengan siapa? Alvin. Mas Alvin. Mas Alvin, ini kan menjelang waktu buka puasa. Boleh tahu nggak kenapa pilih restoran ayam bakar ini di tempat ini sekarang? Sebenarnya sih kita cuma nyari-nyari ya. Udah keliling-keliling kemana-mana. Terus kan teman-teman sebenarnya sukanya cuma ayam gitu. Jarang suka kayak seafood gitu. Terus beberapa tempatnya di yang lain itu udah full booking gitu. Nah, terus nemunya di sini. Oke. Kalau gue tahu, nanti pesannya apa nih mas untuk menu buka puasa nanti nih? Kalau saya sendiri ya, pesannya yang paket bakar 1 sih. Oh, paket bakar 1, iya. Mas, bicara soal harga, kira-kira harga yang ditawarkan gimana nih mas? Kalau di Jakarta ya, menurut saya sih ini normal sih untuk harga segini. Masih normal ya? Masih normal. Cukup ekonomis lah mas ya? Iya, cukup ekonomis. Terima kasih Mas Alvin, selamat berbuka puasa nanti ya, tunggu 20 menit lagi lah. Oke. Ya pemirsa, memang selain dengan rasanya yang lezat, rasanya yang nikmat begitu, untuk soal harga di tempat saya melaporkan ini juga memang cukup terjangkau seperti yang diutarakan tadi. Bila dibandingkan di beberapa tempat memang ini sangat terjangkau lah ya untuk menu buka puasa nanti. Dan tidak hanya di tempat saya melaporkan maupun di Depok, Jawa Barat, terkait dengan kue dodol tadi, ada juga di pemirsa di Surabaya, Jawa Timur, di mana adanya aneka takjil yang disajikan tanpa minyak. Kira-kira seperti apa liputannya? Berikut untuk Anda. Inilah aneka makanan tanpa minyak goreng yang dijual para pedagang kaki lima di kawasan Masjid Al-Akbar, Surabaya. Makanan tersebut adalah dimsum, pentol, sosis bakar, dan masih banyak yang lainnya. Mereka memilih menjual makanan tersebut karena proses masaknya tidak menggunakan minyak goreng sehingga lebih sehat. Para warga pun ternyata juga menggemari beraneka jenis makanan tanpa minyak ini. Salah satu yang banyak diburu adalah dimsum dengan beragam warna dan rasa yang menggugah selera. Dimsum hangat ditambah saus asam pedas menjadi sensasi tersendiri untuk berbuka puasa. Selain dimsum, warga juga menggemari pentol bakso dan sosis bakar untuk menu camilan saat buka puasa. Pemirsa, itulah tadi liputan dari Depok, Jawa Barat dan juga Surabaya, Jawa Timur. Dan di tempat saya melaporkan nih ayam goreng maupun ayam bakar yang ada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Tentunya ini dapat menjadi salah satu alternatif Anda ya pemirsa menjelang buka puasa nanti, yang tentunya menunya nggak itu-itu aja lah atau nggak membosankan. Sementara itu kembali ke Wilson dan Zila. Baik, terima kasih Kevin atas rekomendasinya untuk menu berbuka puasa. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Ingat pemirsa, tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Wilson Purba. Dan saya Fazilah Kairunisya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.